Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Rumah orang tua kekasih kami Mama Reski, sedang kami duduk di hadapan Tuhan, sujud ke arah hadapannya yang kudus, menundukkan kepala memohon kasih dan cintanya kepada kami sekalian, bahwa kami sedang bersiap-siap bersama anak kekasih Restu akan berangkat menuju Tongkonan Kombong, menjemput pengantin perempuan untuk menuju rumah Tuhan, mendapatkan berkat daripadamu melalui ibadah pemberkatan perkawinan. Perjalanan ini seutuhnya dari tempat ini menuju Tongkonan sampai di rumahmu yang kudus, kami sandarkan seutuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan, tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kiranya Allah mendahului kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan menibakan kami dengan selamat sentosa tanpa berkekurangan sesuatu apapun. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Cinta bersemi untuk selamanya, tiada yang dapat memisahkan cinta kita selamanya, selamanya.
Baik. Sopirnya ganteng guys. Ayo, sip. Kalau siapa namanya ini ganteng. Cantik banyak. Sungguh indah bahagia hari ini terasa, dua hati terpaut dalam kasih, meninggalkan masa muda memasuki hidup baru, bahagia dalam hidupmu. Agung dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Kau tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Tuhanlah yang besertamu. Tuhan telah pertemukan, Tuhan telah satukan, tiada dapat memisahkan, abadi selama-lamanya. Dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Kau tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Tuhanlah yang besertamu. Tuhan telah pertemukan, Tuhan telah satukan, tiada dapat memisahkan, abadi
dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah ini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Terang hidupmu bersinar selamanya. Oh, betul lah. Oke. Nah, tadi tuh, ayo ibu nendor itu kudu. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain
hanya kau satu, kaulah cintaku. Oke, kita sudah sampai di tongkonan. Kiri kanan berhadapan. Pasti bawa-bawa itu seragam. Iya. Yang natai pasang kami dan pami dulu. Weh, Kadi. Oh, memang ditiru isi bawa itu seragam. Oke, Kadi. Oh, tadi kan aku mulai. Ya, pemadara-kadara ini cocok pak gitu ah. Ya, pemadara-kadara ini laku. Memang jauh sih di samping pelaminan nih. Pemadara ini, jaga jarak. Oh, Halo, Kadi. mau isain dete. Waduh, kamu Kadi lah. Oke. Luar biasa. Selamat melambi. Oke, selamat pagi. Oke, keluarga. Ya. Semoga sukses. Oke. Usahalah. Pipi sukses Oh, selamat. Oke, baik ya. usahalah. Hindi ko magtema magsusita teman ko hindi. Dua-dua. Oke. Itu anak-anak semua itu. Weh. Ya. Oke, baik ya. Kita spill dulu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semuanya cantik-cantik. Halo ibu-ibu, sudah cantik semua. Halo kayak. Yo, ta pasak kami solo nasa bilan na nakarondo kiat tu. Nenek tu mereka jatuh. Weh, Kadi sekarang sudah ganteng sekali. Oh, Kadi. Iya, tapi dia tangkul lo may awak jong may sang talyonan jon aristu maras metoro iti laku tengko tiranduki. Sebab aku mendapir terute may na marasan de toro siya marasan si tayan tolamban tak siya panarampuna sang jo pa laku pa bunga-bunga maulilan inde tabe ko bisola nasang. Laku kuara pa apoko tulakan langi mari ipiko rande batara rapa apoko tulaka padang mari ipiko rande daenan te diong otopa tulak kanan te diong otopa rande karua rapa ako palisuan nan natondo ko timmin bulo mapapa ko tang dan karuan na te daenan di patumbukulau diong te pembaban na landolong asan dapati na diong te pentingoan salle ariri tongkonan di lindo puang sungan di sondong lindo deata makambang umpa sitong daluk na lampi tangan na tondong manimpa umpa silau sangka belong-belong anna lante kali pangayon. Oke, bosku. Tabe bunga madandan siman rara maaparan-paran. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Tabe tumong lona urung balumbun na sendana kumong lena rau-rau barana situang kantun lamba sitong dapamaru barana dipe kiri lamba dipe tanaw. Tabe to dipe to dorara gila siman tumandali tedeata di patodo rok kopindan di padiong gori-gori na kong Boleh saya masuk sebentar? na kak kumarena. Oke, baik. Halo. Tabe turiang napang paralangi siman tarang gato paong anan mese roti kubatara tarong bulan Halo, na Kak makdikan na Resto. tondong sumalikan na urena Oke. ampunen bang makanan. Ya, buka sedikit ku lewat ke saya belakang. Tabe bukun na buhangin siman tarong ko na kayo si lolo na sindang alalong anak pare-pare ng kakita pas sasaran tuyo. Kuray! Sumanga analangang puang di matua sampah to dingi parayan na
rek keto tumam pararata. Kurre sumangana te allo maelo sampa parayenna kulla mapiadadi. Kurre sumangana te allo di tanda balo to marapu telang sampa to dingi parayenna te kulla maimpun di to dingi rongko to akapunan nao. Dipilih lang sa dito no buah mata sa kadirimpat ikembong ite balaran dampak. Di pe pali sunda tungga di pe sisigan naran di nempa kumarara kiterang tian tuyun narampanan kapak. Kurre sumangaan ate anak amasola dua sampa toringi parayanna te inde bong sumaaten patomali. Pada talu tu narara alasi tamu pada bombong nabulaan lasi rompa. Pada anak pare langka pada mati pas sasaran tuyu pada tomanao tongkonan na tola yuksus sarian na langi ito na tonangan na. Pada taruh bulan na nene mangan na sangka pada lalo subanikan daurena todolo lentenan panikuan. Tai bola di kanan kairian te anak masola dua bong sumaaten patomali. Te inde kayang diaru te inde tara panga di mata pindan muane melong penanna. Di loloan na manara nga di tendeng na paisan. Rampos itu ang kasa tutun siton dapa maru. Ti basse marok kote aluna rampanan kapa. Ti sekong do tilangi rokko te sangka na basse situ ka arapu. Si turu indo to mendadian na si panglolo ambe to kumombong na. Pakale to barra na polo kain di ina seseduan na tepo apa na leso karon na. Dalu kusang pulon na. Mintu rombe bulan na. To dian nan nulelian pada kadiawa. Di paapalumpunan kada nenek to lao dai nan na nenek bangan na sangka tondok na todolo lentenan panikuan. Tarpulan na maadikan na lembang lolo sumangigan pulembang makareng diyong hamba na talion. Kepalaran nampak dalam bangka patang lagi siapa tentasi kekurangan dan tuin apa sudah nalu bahwa segala rumpun keluarga besar tongkonan rumpun amat terlebih rumpun keluarga besar calon mempelai perempuan Rensi Tungkasanana mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sedalam-dalamnya atas kehadiran calon mempelai laki-laki Restu. Selamat pagi Opit. Ketemu lagi di Tongkonan Kombo dalam rangka acara resepsi pernikahan anak kekasih kami Restu Yahuni dengan Amfrensi Rombe Allo tanggal 25 April 2026. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Taktikduk. Kemudian talis dokumentasi yang namangka tara kami di kawan itu mempelai dan orang tua. Shalom, selamat siang, selamat pagi. Selamat. Kami bukti nak kamu tongkonan. Yo, memperkenalkan supaya yang intinya adalah mati. Salam tensinya salam. Tahan. Oleh diri. Silakan bunga saling tetap senyum. Oke. Atas saja dulu Rensi. Pelan-pelan kok nak, jangan terlalu maju. Formalitas saja dulu. Saling tatap senyum kak, saling tatap senyum. Lagi saling kata bentuk semua. Saling tatap senyum ya. Ya si kopi tataku nih. Jangan domba-domba. Iya domba bedek nih bilang mama. Oke. Oke. Oh, Foto Pak. sama orang tua.
Pela kamu kita apa? Pela, mama. Pela, tay mama. Tay. Pela kamu kita. Angkat ram sini. Om, tante lihat sini 1, 2, 3. Masing-masing sama rata masing-masing. Satu bisa satu kali pi. Belum kali. Karena kami sudah tadi. Senyum. Oke. Oke. Nomor rata masing-masing enggak? Iya, oke, 1, 2. Selesai ini baru kita. Oke. Gantian lagi tante. Oke, 1, 2, 3. Badan lurus tuh. Ya. Oke, baik. Senyum, Satu, dua, Ismail, lihat kamera. Oke. 2, 3, kasih ke atas punggung sedikit. 1, 2, 3, lihat sini ya. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, saling lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, Asriadi Sinambi, happy wedding Restu teman SMP di Pindrang. Oke, bye. Halo tante. Oh, di Pindrang dulu ini Restu deh. Ya? Di Pindrang dulu ini Restu. Ya, pernah sekolah di Pindrang. Oh, ada teman SMP-nya dari Pindrang titip salam. Oh ya di Oke, Pindrang ada rumah iya. SMP. Iya, turun bebas aja dulu, naik bebas dulu. Ya, calon mempelai dan tempat orang tua naik di atas dulu. Ini pada rapat, solanasa. Ya. Dia nak dayang ni na atuna lah ya mula virus tibayin na rin si Kumi. Kilala na sundol lolok na termo na ramparan kapa uputang kipindonan na sangka na basis itu karapu. Na manempeng pangimbong ki majelis gereja Toraja jemaat Meriba Manggau. Kuresumanga keluarga Restu datang tepat waktu. Kutole Pak Kuresumanga menjadi contoh. 15 menit dari sekarang menuju jam 9 usanga dilambi laku gereja to. Menjadi karampon di tepat waktu. Tarapa amu masalah nasang ta masambayang langapuan na bungkarang kilalan na di pana ata amarampa ate pasakin na ramparan kapa siapa agaw ralang ditongkonan. Tapi sa ngayon ka majelis gereja Jomay Meriba Manggau datang kila sambayang. Kita meminta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Di tengah-tengah suasana sukacita ini Tuhan, di tongkonan Kombong di sini, kami datang bersyukur kepadamu oleh karena begitu besar kasih-Mu yang telah mempersatukan cinta kasih dari Restu dan Rensi sehingga boleh mengumpulkan kami bersama seluruh rumpun keluarga besar, kerabat bahkan andai tolan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini pada saat ini. Engkau telah menyertai keluarga besar Restu dari tempat kediaman mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan dalam keadaan yang sehat. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan berangkat menuju rumah-Mu yang kudus untuk membawa sakramen perkawinan pada saat ini. Tuhan sertai kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba dengan penuh sukacita menghadap Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat rangkaian ibadah sakramen perkawinan pada saat ini boleh berlangsung sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Kami serahkan majelis gereja, bahkan seluruh jemaat Tuhan keluarga besar yang akan mengambil bagian dalam sakramen perkawinan. Tuhan terus memberkati kami semua sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan rencana Tuhan. Dan ketika selesai nanti kami akan kembali ke tempat ini melaksanakan resepsi di tempat ini. Tuhan sertai. Inilah permohonan pengharapan kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, kursumanga sa kayo ka majelis gereja Jomay Meriba Manggau to mangkan nata kila sambayang. Silakan turun. Wala susito ko sa banasan. Jadi jongo na may rimbon sa katalyonan lo na may awa lang kami tundok kiring hindi na makakali kombong to dibenta kaya may jemput tamo ni pasak ka na kayo.
Ya Teo, yang atas ulangan mobil pengantin. Mereka akan dalam pengalaman itu dulu kecuali mobil perlengkapan yang membawa konsumsi di tempat ini. Yang nanti pasien tanah yang memang rumah saya itu kurang segitu. Kita lupa. Jadi mati motor dong itu, babangan daya. Ketuanya pakai tua bagaimana? Aman. Oke, Pak Ketua ini banyak sekali. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Mengucapkan akad suci ini, aku dan kamu memastikan cinta
yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Tak ingin lepas dari genggamnya sejak melangkah ke pelaminan. Aku dan kamu mengikatkan hati. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan Saudara Restu Wahyudi dengan Saudari Anfrensi Rombealo akan diterima. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan yang benar di dunia ini. Dengan demikian
kasih, dengarkanlah perintah mengasihi. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Keluarga lagi basa sila kinanong tu kadami bilang lagi patungan kumua inang kadami ri kuang tu parandangan na katuangki parandangan na tanan dako surona siya arang tingkat katuangki si soan mo kampuang mi makadala po kami lan po Yesus kimas sambayan. Amin. Bacaan kita dari Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Bagian firman ini berbunyi, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang dan tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. La sikamasiangki sola dua. La tonton ke sipa abor. Ini adalah bagian syair lagu yang dikarang di Toraja ini. Masih panjang, itu hanya bagian singkat. Saudara-saudara, shalom. Puji syukur kepada Tuhan, saya sangat bergembira boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, terlebih Restu dan Rensi dalam kerinduan bersama dengan kedua orang tua. Kebahagiaan atau bahagia, itulah tema yang saya angkat dari bacaan kita pada pagi hari ini. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahagia adalah perasaan tenang, perasaan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, atau senang lahir batin. Bahagia adalah kepuasan hati yang paling mendalam, lahir batin, ya. Tentu Bapak Ibu, kalau kita ditanya, apakah Bapak Ibu ingin bahagia? Jawabannya apa? Ya, tidak ada yang akan mengatakan tidak. Restu? Rensi? Oh, ini pertanyaan kanak-kanak ya. Ya, pasti semua merindukan bahagia. Setiap insan pasti itu adalah dambaannya. Namun Bapak Ibu, belajar dari fakta hidup yang terjadi, baik bagi kita orang Kristen maupun yang non-Kristen, sungguh nyata bahwa ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak orang yang tidak merasa bahagia. Ya. Mereka merasa terbeban yang amat dalam. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, tapi anak-anak pun. Banyak anak-anak yang tidak bahagia dengan orang tua. Mengapa? Ya, itu tergantung pada pilihan. Pilihan setiap orang. Apapun yang menjadi pilihan orang, itu yang menyebabkan seseorang bisa mengalami persoalan-persoalan yang tidak membahagiakan dan bisa juga menyebabkan mereka bahagia. Bahkan saya pernah mendengar anak-anak mengatakan, ini orang dewasa, tumatona amiyate tapi makada lang tumatona na kwata ra ko pita ade midalian lah. Ya, Bapak. Saya tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kenapa saya ada? Ya, entah ini jawaban yang sangat putus asa atau bagaimana. Yang jelas bahwa banyak sekali fakta dalam hidup ini, bahkan mungkin ada di antara kita yang hadir di sini yang mengalami bahwa saya tidak bahagia dengan hidupku. Saya tidak bahagia dengan orang tua, dengan istri, dengan suamiku, dengan anak-anakku.
ini Bapak Ibu, apa yang harus kita katakan? Karena memang itulah yang terjadi. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke pengadilan dan mendengar apa yang dikatakan orang di sana, saya juga pernah jalan-jalan ke pengadilan, bahkan pernah juga mengalami yang namanya pengadilan. Tercatat di sana bahwa rumah tangga Kristen itu banyak sekali yang bermasalah. Banyak yang bercerai dan mereka lah yang tercatat di sana paling banyak. Tapi saya pikir-pikir ini bisa saja. Sebayana yang ditolaya nang budaya itu serang itu. Jadi bisa saja lebih banyak orang Kristen yang tercatat di sana. Kalau belajar pada Alkitab, perkawinan itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh bercerai. Perkawinan itu yang kita pahami sebagai orang Kristen adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah yang mempersatukan mereka. Perkawinan Kristen adalah perkawinan antara jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Jadi tak cenderung kumah yang nala ke barat. Sudah beberapa negara yang setuju dengan perkawinan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Di agama Kristen tidak ada seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Susito Timote berjuang itu tahu ya. Apakah orang akan menyatakan kemudian kita makdukun dia tak situru te doa bersama jong lah sekolah ketemu leh. Saya kira saya tetap berseru bahwa kami ikut berdoa bersama untuk kerinduan kita bersama untuk tanah Toraja ini. Hanya saja tak mungkin bisa nelakkan itu apa yang sudah diputuskan keluarga. Semuanya sudah berjalan, baru keluar seruan bahwa kita akan berdoa bersama, ya. Baik ini nanti tak nadin nola jong mai makalen nola lalan senga ki sabak ko. Kegiatan itu seperti di daerah kita ini, banyak orang yang berseru berteriak ingin melegakan keinginan hatinya melalui adat untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Inang tak iya tutukuane na tumuane lari pasaki lan rampanang kapak ke lama sudah mendat. Dan yang ketiga bahwa perkawinan itu adalah perkawinan seumur hidup. Tidak ada yang akan memisahkan. Namun Bapak Ibu, fakta berbicara karena dosa yang sudah menguasai kita, dosa yang kadang membuat kita buta dan tidak mengingat lagi apa yang Tuhan katakan, sehingga kita semakin melanggar firman Tuhan. Kita masih ada dalam minggu Paskah yang ketiga. Kita bersama-sama sudah percaya bahwa kemenangan Kristus bukan hanya kemenangan atas maut, tetapi juga dalam kedatangan Kristus ke dunia, Ia sudah mengembalikan status rumah tangga itu menjadi status yang dipulihkan oleh Allah, menjadi baik di hadapan Allah melalui perkawinan di Kana seperti yang dibacakan dalam amanat perkawinan tadi. Saudara-saudara, inang manasa moya kumwa di pasule modandanan naturam padang kapa. Apa? Ia temai ram padang kapa. Taona ram padang kapa di bawah lengan awan bukan awan di sana maksud saya. Atau diasingkan dari dunia. Ia temetol tananan dako inang di palang palino di Kuala Lumpur Sara
di dunia ini perlu dikelola dengan dasar satu-satunya ialah firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang membentuk, jadi Tuhan adalah dasarnya, Tuhan adalah andalannya. Dan tujuan utama dari setiap perkawinan atau pembentukan rumah tangga atau keluarga adalah Allah sendiri. Jadi garontokna, ranunna, patunna, katuanna, tutananan rapo, pinalatnya puang matu. Nah ada iki sekarang nalu kumua, ungkataku puang matua, ia mau garontok gamintu, kapaisanan, kakinaham, kamauparan, kameluan, kamaktanan pena, batu kamerampasan tu dianga, inang bu tulu diori mai ungkataku puang matu. Teman-temanku saya sudah kabur lampuan. Ungkataku puang matua. Ia mau madoan na to tula dipogau siala dipangugui. Unnolai te mekatuan talak bipirka. Umpatingkai te tananandaku. Ia mau palek te naulendui te papa santa. Nada iki Paulus. Paulus ngadai kombongan jo Efesus. Tak tahu semua nawalai Paulus tu di kuamak padang kapal. Apa nawalai itu kayak ulen duit sama tuan nak, ulen duit keluarga orang tua. Paulus tidak pernah punya istri, ya kita tahu bersama. Tapi Paulus begitu teliti memperhatikan mengapa banyak persoalan yang tidak membahagiakan orang-orang yang sudah menikah, yang sudah menerima pemberkatan. Mengapa? Mengapa banyak orang yang tidak bahagia menjalani kehidupan ini? Paulus dengan teliti melihat semuanya ini dalam relasinya dengan Tuhan. Lalu melalui Efesus tadi, dia menasihatkan orang yang menikah. Bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki, sekalipun pada ayat 22 tadi ada penekanan pada perempuan ya tentang kata tunduklah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi itu diawali dengan kata di ayat 21 yang mengatakan tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Biasa tak ada tahu yang ke-20 misal tak enak basai. Nah, kami ayah itu kamu baik ini, inalah tunduk pemilah komunemi, Bapak Ibu. Bagaimana caranya dan apa yang dimaksud dengan tunduklah? Apakah akan selalu yo, ya mina pokada monena ya mina naturu, ya? Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi dasarnya adalah takut akan Tuhan. Jadi, kalau seorang istri dituntut untuk tunduk kepada suami, tentu adalah suami yang takut kepada Tuhan. Tunduknya istri kepada suami bukan karena apa-apa yang lain, bukan karena perhitungan dunia, bukan karena seperti yang dimaksudkan orang, tapi hanya seperti yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Seperti takut kepada Kristus. Jadi, yang nak tunduk dulu kalau kau pengamatua temuane. Untuk apa seorang istri tunduk kepada suami yang tidak takut kepada Tuhan? Dan sebaliknya, untuk apa seorang istri tunduk kepada suami tanpa takut kepada Tuhan? Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Saling tunduk. Laki-laki dan perempuan saling tunduk dalam hidup. Artinya saling merendahkan diri, saling melayani, saling menghormati, saling jujur, saling percaya, saling mengampuni. Ya.
Dan masih banyak saling-saling yang lain, bukan kecuali saling membunuh, saling apa-apa yang negatif, bukan itu yang dimaksud. Yang kedua yang ditekankan oleh Paulus dalam Efesus ialah bahwa suami harus mengasihi istri. Kasih suami itu berteladankan kepada Yesus yang sudah mengasihi jemaat. Bukankah jemaat itu disebut mempelai dari Tuhan Yesus? Yesus mengasihi jemaat, tidak ada duanya. Tanpa memperhitungkan apa-apa, keuntungan Yesus tidak ada. Dia hanya mengasihi, betul-betul kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Susite, susitu. Tapi inilah kasih yang dicontohkan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan istri. Ini yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi tugas laki-laki memang tak nak salah kita punya dibuka dari kuah. Itu untuk mana imam lantanan aku. Penunduk mainena. Si anak-anaknya si mintu tolong bantuannya lah tuang kataku puang. Dan saya kira Bapak Ibu, suami yang takut kepada Tuhan tidak akan pernah berniat tidak mengasihi istrinya. Laki-laki dan perempuan atau istri dan suami sama-sama pasti memiliki kekurangan ya, dan kelebihan. Dalam hal inilah, dalam kekurangan masing-masing inilah dan kelebihan ini masing-masing, Allah menghendaki suami mengasihi istri dan istri pun mengasihi suami. Kalau dalam contoh yang diberikan, istri itu mengasihi suami seperti menerima kasih Kristus. Dari bilang nana tarima baik itu Pak Kaboro namuane. Maka sebaliknya dia pasti akan mengasihi istri. Dan dia nadengki itu mana sadang-sadangi bainai tanah bainai. Nah sadang-sadangi juga kok mina tidak ada masalah itu lihat. Sabak kona kamu tangan nih jadi dan sebaliknya. Nenek kukua mintu kita bainai sabak bainai itu kana. Mintu kita bainai bagaluki itu. Kita nak pakaborok ki moneta kalau sadang-sadangi moneta. Ya. Atau tak ini pakaborok moneta bisa biarnya. Bainai bagaluki itu. Tapi ini tuntunannya Bapak Ibu, bahwa istri harus mengasihi suami sebagaimana engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengasihi istri, mengampuni dan menyelamatkan dia. Mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Mengapa? Karena istri itu adalah bagian dari suami. Sekalipun bagian terkecil hanya satu tulang rusuk. Ingatkah kata-kata Adam ketika perempuan itu dibawa kepadanya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari daging. Jadi kalau begitu, semua yang dirasa oleh laki-laki patut diberikan juga kepada perempuan. Kalau dia mengasihi dirinya, kasihilah istrimu, dan istri adalah wujud bahwa memang engkau mengasihi dirimu. Jadi minta tuh tampilin bainena siang kadang-kadang bainena sebenarnya kalian ya tuh na tampilin siang nak kadang-kadang. Tapi tidak ada dari antara kita ya Bapak Ibu. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru di dalam Kristus, yang tidak akan memperlakukan istrinya tidak sama dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, yang ketiga, syarat untuk meramu bahagia ialah meninggalkan orang tua. Ya mataku lihat mama aku mulai tampi pemirsa. Artinya bahwa rensi dan restu bukan lagi tergantung kepada orang tua,
Tapi mereka adalah lembaga yang kecil yang memulai dan ingin hidup sebagaimana mereka mampu, sebagaimana mereka mau. Tahu ni kuah, tapi selamangan dikurin na mama, kurintah. Ya, selamangan dikurin na papa tu kurintah. Ya, tapi itu mereka sudah nyatakan berdua bahwa mereka juga ingin berjuang. Ya. Meninggalkan orang tua tidak berarti tomat tua palam kosaraki. Dan tidak berarti kita tidak mengingat orang tua dan tidak menghargai dan menghormati orang tua. Tetapi kita tetap menghormati dan menghargai orang tua dalam hidup ini. Itu adalah pesan Paulus juga. Boleh kita baca di pasal 6 seterusnya. Bagaimana Paulus berpesan, hendaklah kita menghormati ayah dan ibu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Restu dan Rensi meramu kehidupan untuk bahagia hanya dengan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan tidak berarti tidak mengalami tantangan dan pergumulan. Dan mungkin justru orang yang takut kepada Tuhan semakin merasakan bahwa sungguh beban hidup ini sangat berat. Sahabat tanya tangan penang natulana turuk sama dina Pak Purena pun matua susina peristiwa nasi ayu ya susina pun Yesus itu adalah gambaran manusia yang taat kepada Tuhan, tapi tidak sedikit dan tidak kecil tantangan yang dihadapi. Karena itu saudara-saudara dan kedua mempelai, bertekunlah membaca kitab suci untuk semakin mengenal Allah agar sanggup menjawab pencobaan-pencobaan dalam hidup ini seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab pencobaan-pencobaan tidak pernah dengan kata hati, tetapi selalu mengangkat ayat-ayat Alkitab. Ada tertulis begini di dalam Alkitab. Jadi yang ada persoalan dialami dua sudah komisi pakilala elin di surah Alkitab suci temu ya. Itu yang paling utama. Yang kedua, bertekunlah berdoa. Dan kita semua bertekunlah berdoa untuk selalu mengungkapkan atau mengkomunikasikan di hidup kita dengan Allah. Doa itu Bapak Ibu bukan muluk-muluk ya. Bukan soal singkatnya apa doa. Tetapi doa itu adalah kesungguhan hati berbicara kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak usah menjadi resah kalau ada orang berdoa agak panjang dan agak pendek. Ya. Tapi bagaimana orang mengkomunikasikan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita dan segalanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Yang melambi ke subuh yang nenek aku si santai nak apa. Paling kurang untuk setengah jam lah dalam berdoa itu. Ya, tapi biasa sampai 1 jam Bapak Ibu. Yang ketiga, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, silakan saudara berdua untuk berjabatan tangan. Mempelai laki-laki, saudara Restu Wahyudi. Mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Anprensi Rombial yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara Restu Wahyudi?
Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Amprensi Rombialo mengaku engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Restu Wahyudi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudara Amprensi Rombialo? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, dan juga dalam ingatan orang tua dan semua keluarga, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Betul Pak? Yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan untuk berlutut berdua. Itulah masalah yang pertama yang mereka kerjakan. Keluarga dan saudara-saudara jemaat Tuhan, kedua anak saudara kita ini telah menyediakan cincin yang terbuat dari emas murni. Cincin ini adalah simbol cinta kasih mereka yang akan terus utuh sebagai cinta kasih di dalam kasih Kristus yang tidak pernah berakhir. Cincin ini akan menjadi simbol di dalam jari manis mereka masing-masing bahwa mereka adalah sepasang suami istri yang telah resmi menjadi suami istri mulai hari ini. Karena itu saudara Restu, ambillah cincin ini dan kenakanlah dengan penuh cinta kasih ke dalam jari manis istri.
dari Rensi, ambillah cincin ini dan kenakanlah dengan penuh cinta kasih ke dalam jari manis suami. Coba pandang supaya dapat lihat. Oke. Coba. Jemaat silakan duduk. Dari jemaat dari Bamanggawi melalui majelis gereja untuk dibaca, ya. Nah, selalu dibaca. Silakan. Sementara keluarga memberikan persembahan syukur, disilakan puji-pujian dari jemaat. Oh,
Kita berdoa. Tuhan, mohon kehidupan dan pengasihan kekal. Kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karena mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyatakan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan bagi kita. Firman-Nya mengingatkan kita dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Aku suka membagi. dari pola-pola kebiasaan hidup kami yang sebenarnya menuntun kami kepada maut. Berkati Tuhan, terima doa-doa kami untuk keselamatan generasi kami, keselamatan daerah kami ini. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu telah memberikan persembahan mereka, baik persembahan khusus keluarga.